Oke, Akagami Sangs adalah salah satu Yonko terhebat dalam sejarah dunia baru sekarang ini. Salah satu hal yang membuat Sang itu menonjol dari karakter lainnya itu adalah rambutnya yang sangat merah menyala itu. Ada beberapa alasan mengapa rambut Sang dan warna haki Sang itu merah menyala nih. Nah, momen ini semakin dikenal luas lagi ketika dia itu melepaskan topi jeraminya kala itu dan menamai kelompoknya itu sebagai Red Hair Pirates. Nah, ternyata warna merah ini memang identik dengan Akagami loh, dari segi kekuatan atau bahkan kemampuan fisiknya. Bahkan jika ditelisik lebih jauh lagi, ledakan-ledakan kemampuan Sangs ini juga berwarna merah menyala pula. Ada beberapa yang memperlihatkan ketika Sangs itu mengeluarkan kekuatan semuanya itu identik dengan aura merah tersebut. Mungkinkah ini DNA kekuatan dari Akagami sendiri? So let's go boys, kita telisik lebih jauh mulai dari sini. Ya nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas ya mengenai aura merah menyala yang identik dari Yonko rambut merah Akagami no Sangs. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Karakter Akagami ini memanglah spesial jika dibandingkan karakter lainnya. Dia yang identik dengan warna merah ini sampai-sampai menjadi simbol khas dari bajak lautnya sendiri, Jolly Roger's Red Hair Pirate. Nah, sang si rambut merah ini semakin tenar lagi nih lantaran yaitu memiliki beberapa keistimewaan terkait DNA kekuatannya itu. Jika dicermati lagi loh ya, warna merah itu memang identik dengan Akagami sendiri dan tak hanya soal rambutnya. Salah satu yang paling mengesankan tentunya itu adalah haki. Kita tahu kala itu armada angkatan laut yang dikomandoi Kizaru serta Fujitora, dua pasangan admiral yang mengerikan, satu cahaya paling cepat satunya bisa menjatuhkan meteor. Tetapi sama saja nih ketika percakapan terjadi, tiba-tiba sang itu terbelalak fokus dan ledakan itu terjadi nih. Kilatan cahaya itu juga menggemparkan para anggota marinir sampai-sampai mereka tuh berjatuhan nih karenanya. Dan itu adalah momen ketika sang itu mengeluarkan haki rajanya nih, Housouku no Haki yang begitu kuat. Bahkan saking kuatnya nih membuat beberapa Vice Admiral itu sampai terpelanting nih dan juga mendorong tutup pedang Fujitora itu serta membuat kedua admiral ini kena mental langsung. Bahkan ekspresi Kizaru itu benar-benar memperlihatkan seorang yang grogi ketika menghadapi orang yang lebih superior. Fujitora di sana juga mungkin baru pertama kali nih merasakan ada bajak laut dengan haki luar biasa seperti itu. Nah, yang menarik nih ketika kita menyaksikan Red Movie kala itu adalah ledakan Supreme Haki Akagami yang sambil duduk itu prosesnya dan juga memiliki kilatan hitam dan juga merah. Ini serasa menandai kita pada beberapa potensial kemampuan dari Akagami sendiri. Nah, kita tahu pula ada proses lainnya dari kejadian Aramaki Green Bull sebagai contoh tambahan. Jika kita ingat momen di manganya itu ketika Green Bull itu menginvasi para sisa-sisa anggota Beast Pirate, para samurai, dan pada suatu titik nih dia mengincar kepala Luffy yang akan diberikan kepada Akainu. Di saat itulah sang itu akhirnya menunjukkan pergerakannya nih, bukan main-main memang. Dari jarak jauh beberapa meter tiba-tiba geledek hitam itu kemerahan menyambar mental Aramaki Green Bull. Bahkan dampak nyatanya untuk Aramaki perarakannya sang sendiri juga kolaps nih karena geledakan petir hitam dari Yonko-nya sendiri. Di saat itulah Aramaki itu bisa mengakui mundur dan tidak akan melanjutkan misinya membawa Luffy saat itu. Nah, kali itu kita juga harus ingat nih bahwa Oda sendiri itu juga pernah mengungkapkan dalam volume keempat Road to Red itu dan juga Laughtale mengatakan nih ada alasan besar kenapa Akagami itu sudah mulai bergerak. Menurut Oda sendiri, sang itu sudah memiliki rencananya besar dan master plan-nya di dunia baru sekarang. Nah, kira-kira rencana seperti apa nih akan dilancarkan oleh Sang dan para kelompoknya ini? Di sini dapat kita pertegas lagi bahwa markas besar angkatan laut itu memang kekurangan power nih. Bahkan kalau dilihat lagi di movie kala itu kita hubungkan dalam manganya sendiri, sebenarnya itu sama-sama relate meskipun movie sendiri adalah non canon, tetapi yang tidak kita lupakan bahwa kekuatan karakter sang itu di movie juga termasuk kanan. Itu memang membuktikan sekali pada kita seberapa berpengaruhnya dan kuatnya seorang Yonko tanpa Buebu sekalipun, dan konteks kita di sini itu adalah Akagami si rambut merah. Ya, kalau dipikir-pikir memang menarik sih ini. Selain warna rambut, kapal yang berlapis warna merah pula, haki yang identik dengan merah, dan kemarin pun dari adaptasi layar lebar sang sendiri juga berjudul Red Movie. So, what do you think guys about Akagami Red Hair Pirates ini? Nah, satu hal lagi nih, sekarang ini kondisinya ketika berada di Pulau Elbap sana, Sang itu akan berhadapan langsung memberi pelajaran nih kepada pria yang memiliki warna rambut merah juga yang sama dengan dirinya, Eustace Captain Kid. Ilustrasinya tuh kira-kira seperti ini.
Beritahu ini kepadanya Rockstar. Ini adalah bagian dari negara dengan prajurit terhormat Elbaf. Kalau kau ingin benar-benar mau melawanku sekarang, atau kau akan segera meninggalkan Road Poneglyph lalu pergi dari sini. Ini adalah pilihan baik-baik, yaitu adalah gertakan dari Yonko terkuat nih. Dalam sebuah panel informasi di saat itu dataran perang Elbaf sendiri dunia baru, ada beberapa bayangan kapal muncul dari arah pantai, dan beberapa orang bodoh perlahan mulai menghampiri kita. Sepertinya kapal itu dalam perlindungan seseorang. Salah satu dari 4 Yonko bajak laut rambut merah, pasti namanya sangat besar, yaitu adalah orang-orang dari kelompok Eustace Kid sendiri. Bahkan dalam panel ini Kid sendiri sangat sedih dan juga kesal. Untuk segera memegangi lengan kirinya itu, killer itu mulai mengatakan sesuatu. Jika diingat-ingat lagi, bahkan kita tidak bisa melihat Akagami Sangsara langsung. Kita dikalahkan tanpa perlawanan sama sekali kala itu. Sampai-sampai kau kehilangan tanganmu sendiri, Kid. Dengar, Kid, kali ini kau bisa aja bukan hanya kehilangan tanganmu itu. Lalu para pasukan yang bergelombor itu memperlihatkan riuh ketika Akagami Sangsara itu berjalan. Ada banyak informasi yang tersebar dan tertulis. Bos, jangan mendekat. Bos besar, aku selalu berharap bisa bertemu dengan bos dan juga Bagman. Aku ingin membayar sebuah peti. Ya, kira-kira begitulah rasa hormat dan perkataan-perkataan mereka yang tunjukkan kepada Sang dan juga kelompoknya itu, salah satunya adalah Ben Bagman. Lalu Kid yang tertawa itu pun kemudian berujar kembali seperti ini. Kita akan sangat kacau, killer, kalau kita kalah, benar kan? Ini sungguh bukan pilihan yang mudah. Ya, kita mengatakan tuh sambil keringat dingin nih di wajahnya itu yang muncul, karena orang yang dihadapinya itu adalah pria nomor 1, Sang Yonko, yang sudah lama berdiam dari singgasananya. Dari sini bentrokan para prajurit itu akhirnya berkobar nih. Sampai sejauh ini tak ada dunia baru seorang flamboyan di setiap pergerakannya, dan diplomatisnya itu sedikit saja membawa perubahan, dan sangat dikhawatirkan oleh para gurusnya sendiri melebihi Akagami. Ketika dia bergerak, maka seperti dibilang nih, itu akan merembet ke berbagai hal. Dari sinilah semua orang merasa jika Sang itu secara diplomasi memang mengesankan. Ia bertemu Shirohige, Kaido, Big Mom, atau bahkan Gorosei sekalipun. Nah, sekaligus dia juga mengambil buah iblis Hitohitonomi Nika nih dari Husu, dan dimakan oleh seseorang yang memiliki semangat tekad di dalam dirinya. Dan itu adalah cucu Gap sendiri, Monkey D. Luffy. Nah, kita akan menantikan sepak terjang Akagami Yonko nih ketika ia dan para krunya itu sudah benar-benar bergerak lebih jauh lagi. Red Hair Pirates dan para kelompoknya itu adalah sebuah pasukan yang sangat mengesankan. Gimana, sepakat nggak? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai aura merah menyala yang identik dari Yonko rambut merah, Akagami no Sangs. Thanks a lot guys, telah menonton video ini, and we'll be come back again.